Oke, selamat datang di channel Belajar Terus. Kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat dan menggunakan Google Classroom, terutama bagi ibu bapak guru untuk belajar jarak jauh terhadap siswanya. Oke, yang pertama kita masuk ke Gmail ibu bapak guru. Pilih atau ketik salah satu kalau memang sudah punya email. Kemudian kalau emailnya sudah, ketikkan passwordnya. Kemudian klik next. Klik next. Ditunggu sebentar. Nah, tadi sebenarnya karena ini saya sudah membuka Google Classroom, ketika belum tampilannya seperti ini, klik di sini, kemudian ibu bapak guru klik Classroom. Ketika pertama, maka di sini akan tampil karena saya pernah membuatnya. Tapi bagi ibu bapak guru yang belum membuat sama sekali, cara membuatnya adalah di sini ada tanda tambah, klik tambah. Kemudian buat kelas. Kalau gabung kelas nanti untuk siswa itu nanti ada dalam video yang lainnya. Di sini adalah untuk guru. Klik buat kelas. Sini kalau ada tampilan seperti ini, klik saja saya telah membaca dan memahami. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini misalkan ibu bapak guru ketik nama kelasnya, ini wajib diisi. Misalkan saya akan buat kelas untuk SD, misalkan kelas 3A. Kelas 3A bagiannya bisa diabaikan. Misalkan di sini mata pelajaran yang diampu misalkan bahasa Inggris. Ini ruangnya tidak perlu. Kemudian kalau sudah, yang wajib itu 3A, kemudian bidang studinya kalau untuk guru kelas berarti di sini mata pelajarannya guru kelas. Kemudian di sini klik buat. Ditunggu sebentar. Nah, ini yang ada di kelas 3A. Nah, di sini ada tampilan kode kelas. Di sini kode kelas ini yang tertera di sini, ini yang akan ini nanti bisa di-copy atau bisa dibagikan ke siswa untuk mereka login. Ketika tadi masuk kalau ibu bapak guru mengisi buat kelas, kalau siswa gabung kelas, itu ada dalam video lainnya untuk siswa. Nah, di sini ada di atasnya ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Nanti apa yang dibagikan di sini bisa disetting. Misal setting di sini ada lambang di sebelah kanan. Klik. Nah, lihat scroll ke bawah, lihat kode kelasnya ini yang tadi. Kemudian forum, apakah di sini bisa dipilih apakah siswa dapat memposting supaya tidak terlalu rame. Bisa kita setting siswa tidak memposting, tapi mereka hanya dapat memberi komentar saja. Atau kalau sama sekali tidak, hanya pengajar yang dapat memposting atau komentar. Itu tergantung, biasanya siswa hanya dapat memberi komentar saja, misalkan dipilih. Nah, kemudian di sini boleh dipilih mana saja tergantung kebutuhannya, apakah tampilkan lampiran dan detail, tampilkan notifikasi dan didapatkan, atau sembunyikan notifikasi. Misalkan pilih salah satu. Kemudian tampilkan item yang dihapus, apakah mau dihidupkan atau tidak, itu bisa pilihannya nanti. Kemudian kita kembali tadi. Tadi belum disimpan, simpan dulu. Disimpan kalau sudah ada perubahan seperti tadi. Setelah klik disimpan, misalkan ibu bapak guru mau ada pengumuman hari ini, misalkan diketik
di sini yang akan disampaikan kepada 3A, misalkan besok kita akan belajar tentang apa, misalkan besok kita akan belajar tentang family, misalkan materinya untuk bahasa Inggris, misalkan tentang family atau keluarga gitu. Misalkan kalau mau melampirkan di sini video, nanti langsung ditugas saja. Yang jelas ini berarti di sini pelajari dahulu video yang akan dibagikan. Nah, ini dibagikannya bisa nanti dalam tugas atau bisa di sini. Misalkan kita posting ini saja, kemudian supaya kenapa disimpan di tugas, supaya mereka langsung bisa mengumpulkan. Karena kalau pemberitahuan di sini, ini mereka tidak bisa menjawab di sini atau tidak bisa mengirim hasil dari pekerjaan mereka atau tugas mereka. Ibu bapak guru masuk ke tugas kelas. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada buat. Nah, di sini kalau sifatnya tugas yang berupa video, biasanya kalau saya tugasnya video dengan tugas. Kalau tugas kuis itu berupa soal dan jawabannya, baik pertanyaan isian atau pertanyaan pilihan ganda. Kemudian materi bisa saja kalau bentuknya video di sini. Misalkan di sini dalam tugas ini saya akan memposting materi. Kita klik materi. Di sini misalkan saya akan mengirim tentang my family yang akan dibahas besok. Deskripsinya boleh diisi atau tidak. Kemudian karena berupa video misalkan, maka di sini tambahkan. Di sini bisa berupa link kalau memang sudah ada di Google Drive, bisa berupa file atau bisa materinya diambil dari YouTube. Kalau misalkan diambil dari Google Drive, tinggal klik saja, nanti di Google Drive-nya ada materi apa saja. Kalau link berarti kalau kita punya link YouTube sendiri, atau misalkan kalau nyari di YouTube. Contoh seperti ini. Misal my family. Kita ketik di sini my family. Maka akan nyari sekitar my family di sini. Yang ada di YouTube yang berhubungan dengan my family, maka kita bisa milih salah satu. Ini hanya contoh saja, batal. Nah, di sini contohnya saya sudah pernah buat video tentang my family, ada di file saya. Kemudian pilih yang upload sambil nunggu ini sedang loading. Misalkan di sini kebetulan sudah ada, tinggal diklik saja yang my family-nya. Kemudian kalau sudah, sisipkan. Nah, kalau sudah masuk disisipkan ke sini, jangan lupa di sini klik di sebelah kanan posting. Nah, berarti kalau sudah selesai berarti mereka bisa mengakses tugas yang akan mereka kerjakan. Nah, cara mengirim tugas mereka berupa file, apakah video atau gambar, maka itu ada dalam video yang lainnya. Kemudian selanjutnya di sini ada anggota. Seandainya di sini siswanya belum terisi, nanti ketika mereka sudah terregistrasi di sini, ada dua cara. Pertama, kita memasukkan di sini. Kalau kita punya data emailnya, ketik satu-satu, tapi itu terlalu lama. Sebaiknya tadi karena kita punya kode yang tadi, kode di sini, maka kode di sini bisa dimasukkan nanti. Jadi dibagikan kepada mereka, sehingga nanti ketika mereka linknya sudah masuk dengan mengisi mereka nama-nama mereka dengan email mereka, maka nanti isi di sini akan terisi seluruh siswa yang ada dalam kelas ini yang meregistrasi. Kemudian di sini nilai ketika dalam tugasnya misalkan berupa tadi di sini ada tugas kuis. Tugas kuis di sini nanti ada penerangan yang lainnya. Misalkan di sini sudah ada beserta penilaiannya sudah otomatis yang nanti akan diterangkan pada video berikutnya.